Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Susanti, mahasiswa program Doktor Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penelitian saya, Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP kelas 7 di Pagaralam. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah literasi matematika menjadi kemampuan penting dalam menghadapi tantangan kehidupan abad 21 yang mencakup pemahaman, penerapan, dan penalaran matematis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Muzaki dari Masjudi 2019. Literasi matematika berdampak besar bagi siswa seperti meningkatkan kemampuan berpikir logis, mendukung pengambilan keputusan yang rasional, serta menjadi bekal dalam menghadapi tantangan global di era digital. Literasi matematika adalah salah satu aspek yang dinilai dalam asesmen internasional dalam PISA. Berdasarkan faktanya, hasil PISA siswa Indonesia tahun 2018 dan 2022 masih belum menggembirakan dan masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi bukti bahwa kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih rendah. Bahkan rata-rata skornya mengalami penurunan dalam dua terakhir ini. Wijaya et al. 2023 menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang menekankan pada kompetensi dan kualitas guru dalam mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa. Selain itu, siswa terbiasa memperoleh pengetahuan formal di kelas, sehingga akibatnya siswa Indonesia domain hanya bisa menyelesaikan soal pada level rendah saja. Penelitian mengenai literasi matematika telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian berfokus mengkaji aspek penting dari kemampuan literasi siswa dari segi gaya belajar. Dedi Muslim Edriati dan Maria 2019 dan Gendar Maihyudin et al. 2019. Subjek yang diteliti kemampuan literasi matematika yang berbeda-beda seperti penelitian Putra 2021 dan Suryadi 2020 hanya berfokus pada level SMA dan penelitian Prabawati 2018 berfokus pada mahasiswa calon guru. Studi literasi di tingkat SMP menjadi penting mengingat tahap ini merupakan masa kritis dalam membangun dasar-dasar pemahaman matematika. Jadi, novelty dari penelitian ini adalah belum ada penelitian yang terdahulu yang berfokus untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematika siswa SMP kelas 7 di Pagar Alam. Apakah memiliki kemampuan literasi matematika yang rendah juga atau sebaliknya? Ide atau rumusan masalahnya bagaimana kemampuan literasi matematika siswa SMP kelas 7 di Pagar Alam. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematika siswa SMP kelas 7 di Pagar Alam. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kemudian tempat penelitian, peneliti memilih sekolah di SMP Negeri 3 Pagar Alam dengan sampel random acak. Acak terpilih kelas 7-2 dengan jumlah siswa 27 siswa terdiri dari 19 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Waktu penelitian dilaksanakan semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan soal tes uraian yang memuat seluruh indikator kemampuan literasi matematika. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data menggunakan metode Bayes dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, deskripsi hasil tes kemampuan literasi matematika. Pada penelitian ini, peneliti membuat 3 butir soal yang memuat indikator kemampuan literasi matematika. Indikator literasi matematika berdasarkan USCD 2019 ada 7 indikator. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, penalaran dan argumen. Yang ketiga, matematisasi.
Yang keempat, penggunaan simbol, bahasa formal, teknis, dan operasi. Dan yang kelima, merancang strategi untuk memecahkan masalah. Yang keenam, representasi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik. Dan yang terakhir, penggunaan alat matematika. Berdasarkan hasil penelitian, untuk butir soal nomor 1, terdapat 11 siswa yang menjawab benar dengan persentase 40,7% dan 16 siswa menjawab salah dengan persentase 59,3. Kemudian untuk butir soal nomor 2 tidak ada jawaban siswa yang benar. Dan untuk butir soal nomor 3 hanya satu siswa yang dapat menjawab dengan benar dengan persentase 3,7%. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa masih sedikit siswa yang mampu memenuhi indikator komunikasi, penalaran, dan mengungkapkan argumennya dalam menyelesaikan soal literasi matematis. Mayoritas siswa juga belum mampu melakukan matematisasi menggunakan simbol dalam matematika, menggunakan bahasa formal, teknis, dan operasi dalam matematika, serta belum mampu merancang strategi dalam melakukan proses penyelesaian masalah. Selain itu, banyak siswa juga belum mampu mempresentasikan dalam bentuk gambar dan menggunakan alat matematika dengan baik dan benar. Berikut soal tes dan contoh jawaban pada soal tes nomor 1. Pada soal tes nomor 1 diberikan pertanyaan di mana harapan peneliti siswa dapat memberikan gambaran koperasi yang mana yang akan dipilih oleh Ibu Ulfa dalam meminjam uang. Jadi jawaban siswa A untuk nomor 1 terlihat bahwa siswa dalam menjawab soal dengan benar, siswa dapat membuat keputusan yang benar dan dapat mengkomunikasikan argumen mengenai ulasan pemilihan koperasi tersebut. Siswa mencermati dan memahami informasi yang disediakan pada soal, selanjutnya menganalisis dan bernalar untuk menentukan keputusan yang tepat. Berbeda untuk jawaban siswa C untuk soal nomor 1 ini, jawaban salahnya di mana siswa ini hanya mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan secara lebih mendalam mengenai informasi yang disediakan pada soal, kemudian argumen yang diberikan siswa kurang lengkap, tidak menyebutkan pertimbangan lainnya seperti membandingkan satu bunga atau biaya cicilan. Jadi untuk indikator nomor 1 sudah dipenuhi oleh beberapa siswa. Kemudian soal tes nomor 2. Berdasarkan hasil penelitian, untuk soal tes nomor 2 ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama itu adalah indikator matematisasi, yang kedua indikator penggunaan simbol bahasa formal, teknis dan operasi, dan yang ketiga merancang strategi untuk memecahkan masalah. Dari 27 siswa tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Artinya untuk indikator pada soal nomor 2 tidak terpenuhi. Seperti pada jawaban siswa ini, siswa tersebut belum mampu menjawab soal dengan benar. Siswa belum bisa menuliskan model matematika atau mematisasi soal cerita ke dalam bentuk formal untuk menggunakan simbol. Siswa juga belum mampu merancang strategi penyelesaian menggunakan operasi matematika yang tepat untuk melakukan penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memenuhi indikator matematisasi menggunakan simbol, operasi formal, dan merancang strategi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian soal tes untuk nomor 3. Berdasarkan dari soal ini, terdapat 2 indikator. Yang pertama itu adalah indikator representasi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik. Dan yang kedua indikator penggunaan alat matematika. Pada jawaban benar, siswa soal A, siswa A untuk soal nomor 3, pada jawaban benarnya, siswa sudah memahami maksud soal dan mengetahui maksud skala pada soal, sehingga dapat menggambarkan kemungkinan ukuran panjang dan lebar yang sesuai dengan skala yang diketahui. Namun pada jawaban siswa B
Untuk soal nomor 3, siswa ini masih belum menggunakan alat matematika seperti penggaris untuk menggambar sehingga belum menghasilkan jawaban yang benar, yang tepat, dan sesuai. Sedangkan kemudian terlihat juga bahwa siswa menggambarkan kemungkinan ukuran panjang dan lebar kebun kopi dengan ukuran yang kurang sesuai. Artinya siswa belum mampu membuat presentasi matematika dalam bentuk gambar dengan tepat dan belum menggunakan alat matematika. Nah, dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan kemampuan literasi matematika siswa kelas 7 di Pagar Alam masih tergolong rendah, ditunjukkan dari hasil tes literasi matematis yang menunjukkan mayoritas siswa belum memenuhi indikator kemampuan literasi matematika. Sebagian siswa masih belum mampu melakukan matematisasi menggunakan simbol, bahasa, formal teknis, dan operasi melakukan penyajian data menggunakan alat untuk merancang strategi pemecahan masalah. Maka untuk penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mendesain pembelajaran matematika yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi matematis menggunakan strategi pembelajaran inovatif seperti melibatkan konteks realistik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.